Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin menu harian lagi. Menu kali ini aku bikin ayam goreng serundeng kelapa dan juga sambal terasi. Menu sederhana tapi bikin nikmat makan nasi berkali-kali. Yuk simak videonya berikut ini. Pertama kita akan bikin bumbu untuk ayamnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian 1 ruas lengkuas. Kita tambahkan sedikit air buat menghaluskannya. Kemudian di sini aku tambahkan 1 batang serai, kita pakai yang putihnya aja. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Kemudian siapkan wajan atau panci juga boleh. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan juga daun salam. Di sini aku pakai daun salam 3 lembar. Kemudian ketumbar bubuk kira-kira 1 sendok teh dan juga kunyit bubuk. Pemakaian kunyit bubuk tinggal kalian sesuaikan lagi, boleh setengah sendok teh atau 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya sampai kira-kira ayam terendam. Kemudian tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Di sini untuk kaldu jamurnya aku pakai 2 sendok teh dan garamnya 2 sendok teh. Kemudian tambahkan kelapa parut, ini kira-kira 6 sendok makan. Kelapanya ini yang sedang, bukan yang muda atau yang tua. Kita masukkan aja jadi satu di sini. Kita aduk dulu supaya semuanya tercampur. Jadi kita akan ungkep ayam dan juga kelapanya ini sekaligus di awal ya. Kemudian masukkan 6 potong ayam. Di sini aku pakai 6 potong ya, kira-kira setengah kilo. Untuk bagiannya ini pakai bagian paha bawah. Kalian bisa pakai paha atas atau sayap atau dada, terserah kalian ya. Ini menu simple sehari-hari. Pastinya ini tuh disukai banyak orang, ayam goreng, apalagi kalau misalnya pakai serundeng kelapa seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur, kita akan masak dulu ayamnya. Kita akan ungkep ayamnya kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu ayamnya, kita akan rebus dulu untuk cabai dan juga tomat. Kita pakai cabai 5 buah, cabai merah dan cabai rawit secukupnya. Kemudian 2 buah tomat yang ukuran kecil. Ini kita akan rebus terlebih dahulu. Untuk sambalnya ini aku bikin sambal terasi. Sebenarnya boleh pakai direbus seperti ini atau digoreng juga boleh, tinggal disesuaikan lagi. Nah, sesekali kita akan aduk lagi ayamnya supaya nanti bumbu dan juga ayamnya ini matang merata. Gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar. Kita aduk dulu supaya tercampur ya, ini supaya bumbunya itu meresap ke dalam ayamnya. Karena ini diungkep langsung dengan kelapanya juga, jadi untuk apinya ini jangan terlalu besar. Dikhawatirkan takutnya cepet gosong karena ada kelapanya ya. Kita akan tutup lagi dan kita lihat untuk sambalnya. Ini sudah matang, kita matikan dan kita tunggu sampai dingin. Kemudian untuk ayamnya kita cek lagi kalau airnya sudah berkurang dan bumbunya sudah meresap ke ayam. Kita akan matikan apinya. Untuk ayamnya ini jangan langsung digoreng, kita diamkan dulu selama 30 menit setelah api dimatikan dengan ditutup rapat kayak gini teman-teman, supaya nanti ayamnya itu empuk dan bumbunya ini meresapnya lebih enak lagi. Kita tunggu ya 30 menit setelah api dimatikan. Kemudian kalau setelah 30 menit kita pisahkan bumbu serundeng kelapa dan juga ayamnya. Langsung aja kita akan panaskan minyak. Jangan lupa dikasih taburan tepung terigu supaya pada saat goreng ayam minyaknya ini nggak nembak kemana-mana. Nah, kita akan goreng ayamnya terpisah ya teman-teman, jangan disaji satu sama serundengnya supaya nanti serundeng kelapanya juga matangnya merata. Nah, kita goreng 3 dulu. Kita goreng sampai ayamnya berubah warna kecoklatan atau sampai matang, atau tingkat kematangannya boleh kalian sesuaikan lagi. Bikin ayam serundeng kelapa ini sebenarnya bisa 2 versi ya. Yang pertama kita ungkep ayam dengan kelapanya kayak gini, atau bisa dipisah juga serundeng kelapanya itu dimasak terpisah dan disangrai, nggak digoreng dengan menggunakan minyak.
Bedanya kalau misalnya dicampur seperti ini, untuk serundeng kelapanya itu lebih cenderung berminyak ya, karena kita gorengnya menggunakan banyak minyak juga. Tapi kalau teman-teman mau terpisah serundeng kelapanya, gak diungkep dengan ayam juga boleh, dimasaknya terpisah tapi dengan cara disangrai seperti bikin urap kayak gitu teman-teman, itu juga boleh, bisa banget. Tinggal kalian mau ikutinnya yang mana juga nggak apa-apa. Kayak gini juga enak banget, gurih, juga matangnya cepet ya. Kalau misalnya disangrai itu membutuhkan waktu yang lama supaya matangnya merata. Kalau digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak kayak gini, matangnya itu merata dan juga cepat. Ayam goreng ini pastinya semuanya jadi favorit ya, di keluarga manapun pasti suka dengan ayam goreng. Apalagi kalau dibikin serundeng kelapa kayak gini, ditambah dengan sambal ataupun lalap, ini juara banget, enak banget. Kalau biasanya ini aku bikin ayam goreng serundeng kelapa ini, kalau untuk pesanan untuk nasi kuning atau nasi blok juga, ini resepnya sama kayak gini ya teman-teman, tinggal jumlahnya aja, tinggal bumbunya. Kalau misalnya jumlahnya banyak, tinggal ditambahkan 2 kali lipatnya dari bumbu seperti biasanya. Nah, ini ayam gorengnya sudah selesai. Lanjut kita akan goreng serundeng kelapanya. Masih menggunakan minyak yang sama ya, jumlahnya banyak kayak tadi. Kita goreng bumbunya sampai matang dan juga merata gitu ya teman-teman, sambil terus diaduk seperti ini supaya nggak ada yang gosong dan juga nggak lengket. Kalau diungkep dengan ayam kayak gini, untuk rasanya itu udah sama seperti ayamnya ya, ada gurihnya juga. Jadi nggak perlu tambahan garam lagi gitu teman-teman, tinggal goreng aja serundeng kelapanya sampai berubah warna kecoklatan, jangan sampai gosong. Nih teksturnya juga ini bagus banget. Serundeng kelapanya ini pilih yang sedang ya, jangan yang terlalu tua atau yang terlalu muda. Oke, kalau sudah, ini kita akan tiriskan. Kita akan tiriskan untuk serundeng kelapanya dan kita nanti lanjut buat bikin sambal terasinya. Ini warnanya cantik banget untuk serundeng kelapanya teman-teman. Tuh, lihat hasilnya. Dan ini cabai dan juga tomat yang tadi udah kita rebus. Kita akan blender dan tambahkan sedikit terasi, karena ini bikin sambalnya sedikit ya. Jadi untuk pemakaian terasinya cukup 1/4 dari 1 sasetnya aja. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, kalau sudah halus kita akan tumis lagi. Kita akan tumis dengan menggunakan minyak bekas ayam tadi goreng ya. Tinggal minyaknya ini dikurangin aja. Kita goreng lagi, tumis lagi untuk sambal terasinya. Di sini aku tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Karena ini menggunakan terasi, jadi aku nggak nambahin lagi garam, tapi aku tambahin sedikit kaldu jamur. Nah, kalau kalian suka aroma sambal terasi yang ada daun jeruknya, kalian juga boleh pakai sedikit daun jeruk biar lebih wangi. Masak sampai kira-kira matang seperti ini ya. Ini udah matang, warnanya juga udah berubah lebih sedikit gelap gitu ya teman-teman. Ini udah jadi ayam serundeng kelapa dan juga sambal terasinya, ini siap untuk disajikan dengan nasi putih hangat. Ditambah dengan lalapan, lebih lengkap dan lebih komplit lagi. Ini bikinnya gampang, pasti ya teman-teman bisa recook resep kali ini. Kalau kalian ada bawang goreng, ini bisa ditaburkan di ayam gorengnya supaya lebih mantap lagi wangi dan aromanya. Dan selamat mencoba untuk resep kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.